Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Kak Delia. Hari ini kita akan belajar tentang gejala pemanasan global. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, pada pembelajaran gejala pemanasan global ini punya beberapa tujuan pembelajaran nih. Yang pertama yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian pemanasan global berikut dengan ciri-cirinya. Lalu yang kedua, kalian dapat menjelaskan faktor penyebab dari terjadinya pemanasan global. Lalu yang ketiga, kalian dapat menjelaskan dampak pemanasan global. Lalu yang keempat, kalian dapat menjelaskan usaha ataupun solusi untuk menghentikan atau mengurangi dari pemanasan global. Yuk langsung kita mulai ke pembahasannya. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Lalu, ciri-ciri terjadinya pemanasan global adalah yang pertama, peningkatan pada suhu bumi. Yang kedua, peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Yang ketiga, peningkatan permukaan air laut. Yang keempat, penurunan tutupan lapisan es di muka bumi. Lalu, mengapa pemanasan global dapat terjadi ya? Mari kita simak video berikut ini. Pemanasan global terjadi karena adanya efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah efek terperangkapnya panas matahari di dalam atmosfer bumi. Panas matahari yang diterima bumi sebagian akan diserap oleh bumi yang kemudian akan membuat permukaan bumi menjadi hangat. Sebagian lainnya akan memantul kembali ke ruang angkasa, tetapi tidak semua bisa keluar angkasa, melainkan ada panas yang terjebak oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer bumi. Ada beberapa jenis gas yang menyebabkan efek rumah kaca, yaitu yang pertama, karbon dioksida atau CO2, yang kedua, gas metana atau CH4, yang ketiga, gas nitrogen dioksida atau NO2, yang keempat ada gas sulfur dioksida atau SO2, lalu ada gas SF6 atau sulfur heksafluorid, lalu ada gas HFCS atau hydrofluorokarbon, lalu ada gas PFCS atau perfluorokarbon, dan gas CFC atau klorofluorokarbon. Efek rumah kaca alami bermanfaat bagi bumi untuk menghangatkan di malam hari ketika tidak ada matahari. Istilah rumah kaca ini diambil dari bangunan greenhouse yang berfungsi untuk menghangatkan tanaman pada daerah 4 musim yang memiliki musim dingin. Bumi membutuhkan keseimbangan gas rumah kaca untuk menjaga suhu yang tepat untuk makhluk hidup. Namun, beberapa aktivitas manusia mengubah efek rumah kaca alami bumi. Adanya peningkatan dari gas rumah kaca menyebabkan semakin banyaknya panas matahari yang terperangkap di bumi dan menghasilkan peningkatan panas pada permukaan bumi atau biasa disebut pemanasan global. Terdapat kegiatan yang dapat meningkatkan efek rumah kaca dan pemanasan global antara lain pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi karena hasil pembakarannya berupa karbon dioksida dan uap air yang merupakan gas rumah kaca. Penebangan hutan di mana semakin sedikit tanaman di bumi untuk menyerap karbon dioksida.
penggunaan AC dan kulkas secara berlebihan sehingga meningkatkan gas CFC. Polusi metana dari peternakan, pertanian, dan perkebunan, di mana metana ini dihasilkan dari kotoran hewan, bakteri pada proses pemecahan organik, dan juga pemupukan yang berlebihan. Lalu, asap pabrik industri yang menghasilkan polusi udara berupa nitrogen dioksida dan sulfur dioksida. Peningkatan efek rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global, di mana dampaknya antara lain mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Efek rumah kaca meningkatkan suhu bumi rata-rata 1-5 derajat Celcius. Lalu adanya perubahan iklim yang sangat ekstrim di bumi, dan juga mencairnya gunung-gunung es di daerah kutub yang menimbulkan naiknya permukaan air laut. Naiknya suhu air laut sehingga air mengembang merendam daratan. Terganggunya hutan dan ekosistem lainnya seperti hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Dan juga terjadinya hujan asam yang membahayakan karena pengaruh polusi udara. Dan masih banyak lagi dampak negatif dari pemanasan global jika kita tidak segera berupaya meminimalisirnya. Lalu, bagaimana solusinya? Upaya manusia untuk meminimalisir terjadinya pemanasan global dapat dengan cara berikut ini. Yang pertama, kita dapat menggunakan transportasi umum atau transportasi ramah lingkungan seperti sepeda. Kita bisa melakukan reboisasi hutan, penghematan pemakaian AC, kulkas, dan listrik, melakukan kegiatan reuse, reduce, dan recycle. Lalu menggunakan sumber energi alternatif ramah lingkungan pengganti minyak bumi. Tidak lupa kita harus mengajak orang lain untuk sama-sama menjaga bumi, dan kita bisa mengikuti komunitas penjaga bumi atau Save Earth. Dalam upaya untuk menjaga bumi, telah diadakan Protokol Kyoto, di mana Protokol Kyoto ini adalah sebuah konvensi PBB tentang perubahan iklim mengenai pemanasan global. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. Jika sukses diberlakukan, protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, atau Protokol Kyoto mengenai Konvensi Rangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Dinegosiasikan di Kyoto pada Desember 1997, dibuka 16 Maret 1998, dan ditutup pada 15 Maret 1999. Persetujuan ini mulai berlaku pada 16 Februari 2005. Nah, teman-teman, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Agar kamu dapat memahami lebih dalam, kamu harus sering membaca buku atau referensi lain ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.